Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan review dikit untuk di penggunaan saya di ROM MIUI Plus official ya. Dan di sini device yang saya pakai Redmi Note 8 Giga. Dan di sini saya pakai yang versi MIUI 12 stabil ya. Ada yang versi stabil, ada yang versi weekly. Jadi itu terserah kalian, tapi saya akan review yang versi stabil ya guys ya, MIUI 12 stabil. Dan seperti ini, dan sebelum kita lanjut video ini, kita akan intro dulu. Let's go guys. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi kita akan review dikit untuk di ROM MIUI Plus ini ya. Dan dilihat dari MIUI Plus, dari changelognya ada yang berbeda sih saya lihat. Kalau dari changelognya ya, changelognya banyak banget yang ditambahin kayak AOD, Viper. Tapi begitu saya install ROM ternyata nggak ada ya. Dan yang beda kayak sekilasnya, interface-nya nggak terlalu beda sih, kelihatannya sama aja dengan MIUI 12 yang standar. Buat animasinya aja yang beda. Dan kernelnya juga beda, kernel bawaan ya. Di sini pakai kernel Quicksilver, dan Quicksilver ini biasanya dipakai di ROM Corvus ya. Saya ingat saya Corvus rata-rata pakai kernel Quicksilver. Dan lumayan enak ya. Menurut saya buat ngegame enak kan pakai Quicksilver, dan chatting sosial media juga enak. Buat keyboardnya juga nggak delay, lancar, layar sensitif, lebih enak lah. Menurut saya pakai custom kernel ini daripada kernel bawaan, karena sebelum saya pakai ini saya pakai ROM dari MIUI Global ya, MIUI Global stabil, dan itu delay banget pakai kernel bawaannya. Kalau di kernel ini masih enak lah untuk penggunaan sehari-hari dari Quicksilver ya guys. Dan ini versi yang stabil ya. Tapi di ROM ini nggak ada bahasa Indonesia, dan fitur-fiturnya juga minim ya, sama dengan kayak ROM MIUI. AOD nggak ada, tapi yang lainnya kayak password, kayak security-nya ada ya, kayak face unlock, fingerprint ada sih. Yang fitur-fitur lebihnya nggak ada guys. Dan kita liatin dikit ya, kayak fitur-fitur dari penggunaan jaringan ini standar. Nanti kita liatin di bagian APK-nya juga guys. Tapi ke settingan dulu, di sini nggak ada AOD ya, sayang banget. Tapi untuk di casnya animasinya ada. Display di sini saya nggak pakai yang control center yang baru ya, saya pakai yang standar aja. Tapi kalau kalian mau aktifin ada juga, cuma sisanya standar ya. Font cuma standar. Dan dark modenya juga bisa full ya, saya sudah cobain dark modenya, cuma saya nggak pakai. Notifikasi home screen bisa, dan di sini wallpapernya yang force close ya. Jadi kalau wallpaper kalian klik di settingan force close, kalau kalian pengen ganti wallpaper dari home screen aja ya. Bisa, kalau dari home screen normal, dari wallpaper sini ngebug ya, kayak gitu ya. Di bagian tema standar kayak gini juga. Untuk security, password, face unlocknya aman-aman aja. Dan di face unlock bisa lebih dari satu aja ya, cuma saya masukin satu sih, ngapain banyak-banyak ya kayak gitu. Di penggunaan baterai, kita lihat baterai sekarang sisa 17% guys, 17%. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Kita lihat penggunaannya. Oke, dapat shot layar 7 jam, dapat layar aktif terakhirnya 12 jam. Kalian bisa lihat di sini penggunaan layarnya 7 jam lebih, dan di sini saya tes PUBG juga ya. Di sini kita lihat berapa jam. Di sini 2 jaman ya. Lumayan guys. Ternyata 5 jam ya. 5 jam untuk gamenya, menurut saya ini sudah enak ngegame 5 jam. Mantap. Dan layar 7 jam, game 5 jam PUBG ya. Dan saya sudah aktifin 90 fps pakai modul, tapi yang nggak bisa bawaan guys, pakai modul 90 fps. Dan di dalam game juga mantap ya, nanti kita liatin. Yang lainnya kayak special fitur sama aja ya. Kalau MIUI 12 tetap ada floating window, GPU box turbo, yang kayak gitu sama aja. Dan untuk bahasa di sini nggak ada bahasa Indonesia, itu salah satu kurangnya ya. Kenapa nggak pakai ROM global? Ini bukan ROM global kayaknya. Dan sisa settingan yang lainnya sama aja. Kita lihat di sini, dan screen recordernya di changelognya sampai 60 fps, tapi di sini mentok di 30 fps, tapi normal ya. Jadi aman-aman aja untuk di recordernya guys.
Untuk perekam suara juga ada, jadi bebas ya kalian mau pakai yang mana, rekam suara aja atau yang screen recorder juga bisa bebas. Dan di kamera juga normal ya, saya sudah tes untuk di kamera. Biasanya kalau Redmi Note 8 itu kalau kita lihat dari image stabilizernya ada berarti aman. Kalau nggak ada baru bug ya, biasa Redmi Note 8 yang setahu saya begitu guys. Jadi aman-aman aja, dan di sini kernel bawaannya pakai Quicksilver ya, jadi mantap. Tapi sebenarnya sama aja sih kernel manapun kayak Redmi Note 8. Dan di sini juga saya sudah install Magis ya. Ini Magis saya install sendiri bukan dari ROM-nya guys. Ini saya pakai modul unlock PUBG karena saya nge-game PUBG ya. Saya nggak bisa kalau nggak pakai FPS-nya guys. Dan dari sini kita lihat trolling testnya juga lah, tes kalian. Karena ini pakai kernel dari Quicksilver ya, bukan bawaan MIUI. Dan untuk modul sebenarnya bisa kalian kombinasikan dengan modul-modul yang lain sebenarnya guys kalau kalian mau. Tapi di sini saya sengaja nge-reviewnya pakai yang bawaan ROM dulu karena kalau pakai modul di next video aja kita tes ya. Untuk yang review ROM-nya saya review dari penggunaan baterai, dari bawaan kernel dan tanpa modul ya. Jadi untuk bawaan kernel tanpa modul sudah bagus, short layar dapat 7 jam, ngegame 5 jam, itu menurut saya durasi yang sudah bagus ya. Dilihat dari trolling test juga aman, stabil, ini harusnya mantap guys ya. Dan nanti kita akan tes di PUBG juga bentar ya, saya akan tes bentar masuk PUBG. Dan kita lihat suhu baterainya juga ya. Sebenarnya di ROM ini enak kalau dilihat dari changelognya ya, changelognya banyak ditambahin tapi pas install nggak ada. Tapi itu yang versi stabil, kalau versi weekly nggak tahu, kalian bisa coba aja, mungkin ada fitur-fitur di sana. Tapi untuk di versi stabil MIUI 12 ini nggak ada fiturnya guys, ini standar ya. Dan kita akan tes, coba ya kita tes di PUBG. Oke, kita akan tes bentar di PUBG ya guys. Di sini kita sudah install PUBG dan ini 90 fps tapi pakai modul ya, dan fps infonya nggak ada di ROM ini. Next kita akan tes dulu performanya, oke?
Oke guys, jadi untuk suhunya 38 derajat dan ini nggak panas-panas banget ya. Jadi untuk main game di sini bentar 5 menitan dapat 39 derajat guys, bahasa kayak gitu ya. Dan kalau ngegame lama itu biasanya 42 sampai 44 derajat ya. Kalau lebih dari 1 jam dan itu masih wajar-wajar aja dan enak, stabil 60 fps di sini. Stabil menurut saya tanpa pakai modul. Tapi kalau kalian pengen tambah modul juga nggak masalah, kalian bisa cobain aja guys. Atau kalian ganti custom kernel yang lain juga nggak masalah. Oke, jadi kayak gitu doang review singkat di MIUI Plus ini. Dan selama pemakaian saya ini masih enak buat sosial media dan buat game layar sensitif dan nggak ngelemot juga guys. Jadi kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.